Puji dan shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun sudah berada, yang masih setia bersama kami dalam ibadah doa pagi online GKI Penodal Solo. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau buka hari kita bersama Tuhan, karena Tuhan Yesus akan menyediakan berkat buat kita hari ini. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang baru, pengharapan baru, semangat baru dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Kau bangunkan kami di hari ini dengan kesehatan yang luar biasa, dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan pagi hari ini kami rindu memberikan pujian syukur pengagungan kami, karena Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini waktu sepenuhnya hidup kami. Kami mau tinggal erat dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama naikkan syukurmu pagi hari ini, karena Tuhan Yesus Dia Allah yang baik. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi naikkan syukurmu dan akui Dia sebagai Bapa yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru kami nikmati pagi hari ini. Seperti saat ini Tuhan, karena cintanya Tuhan kami ada, karena kasih-Nya Tuhan kami tetap ada. Dan sampai hari ini kasih-Mu terus kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa hari ini adalah hari terbaik untuk kita datang pada Tuhan. Hari ini kita adalah umat-umat yang diberkati. Sehari rindu tuh pakai hari ini kita mau siapkan hati kita untuk sebentar kita dengar firman Tuhan. Sudah terkasih jemaat Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan nyatakan setiap musisat-musisatnya dalam hidup kita. Satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya tidak akan menghancurkan kita. Tetapi dalam setiap badai yang kita lalui bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan akan terus menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam setiap badai yang kita hadapi, kita akan menuai berkat yang melimpah dalam setiap kita. Dengan catatan, kita taat melalui proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pagi hari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama belajar dalam satu kitab, dalam satu perikop yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Seperti pujian tadi yang sudah kita naikkan, bahwa Dia adalah Bapa yang setia, yang sanggup mengadakan mukjizat yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup untuk menyembuhkan segala sakit kita. Dia sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita, baik itu keadaan ekonomimu, kesehatanmu, usahamu, bisnismu, dan apapun itu. Percaya bahwa tangan kuat Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama baca dalam satu perikop firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Dan satu perikop ini menceritakan tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus yang menemukan uang di mulut ikan. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, hai Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka Yesus berkata kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jemaat Tuhan, Petrus menemukan uang dirham di mulut ikan. Dan itu merupakan mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Mukjizat ke-28 kalau perlu kita catat di Alkitab, yaitu mukjizat ke-28. Dan di sini apakah Yesus harus membayar pajak untuk rumah Tuhan? Sama-sama kita mau belajar pagi hari ini bagaimana Yesus kita, Dia yang murah hati. Untuk itulah kita sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan,
kita juga harus bermurah hati. Bila kita meneladani, mencontoh kehidupan Yesus. Satu hal yang kita pelajari pagi hari ini, penyediaan Tuhan tersedia di saat kita mengerjakan apa yang kita bisa. Jadi saat kita mengerjakan apa yang kita bisa, maka di situ mukjizat penyediaan Tuhan akan kita terima. Saat Petrus memerlukan apa yang saat itu dia butuhkan, yaitu ketika dia harus membayar pajak, berarti dia membutuhkan uang untuk membayar pajak. Dan di saat dia disuruh Tuhan untuk memancing ikan di danau, maka Petrus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan tidak langsung memberikan uang ke tangan Petrus. Tuhan ingin kita bekerja juga untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau kita bisa lihat Tuhan mampu kok langsung memberikan berkat yang luar biasa tanpa kita mengerjakan apa-apa. Tetapi di sini yang Tuhan mau adalah kita mengerjakan apa yang kita bisa untuk mendapatkan penyediaan Tuhan. Bapak Saudara terkasih, saat kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, di situ letak penyediaan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Maka disitulah Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kita lakukan adalah kita harus tetap setia. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita tidak perlu malu Bapak Saudara. Kita bekerja dengan profesi apapun, dengan gaji sekecil apapun. Kita harus tetap setia. Karena berkat Tuhan tidak hanya berasal dari gaji kita. Oh, yang penting kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bekerja. Kita melakukan bagian kita. Dan di saat kita melakukan bagian kita dengan setia, di situ Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap hidup kita. Kita contoh seperti yang dilakukan Daud. Daud setia dengan perkara kecil. Dia setia menjadi gembala dan disitulah Tuhan angkat dia menjadi raja. Lagi Paulus tetap setia membuat tenda untuk memenuhi kehidupan kebutuhannya sehari-hari. Dan disitulah Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan. Sekali lagi, apapun profesi pekerjaan kita, kita belajar seperti semut. Kalau enggak bekerja, enggak usah makan. Disitulah Tuhan mengajarkan pada kita. Apa yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan dengan setia, dengan tekun. Maka disitulah penyediaan Tuhan akan Tuhan berkati untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara Bapak Saudara untuk menolong setiap kita. Seperti pujian yang seringkali kita nyanyikan bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan bisa saja mengambil uang kas mungkin waktu itu. Di saat harus membayar pajak, Tuhan bisa menyuruh Petrus, "Hei Petrus, silahkan datang kepada Yudas dan ambil uang kas yang dipegang Yudas untuk kita sama-sama membayar pajak." Dalam hal ini justru Tuhan memakai cara yang tidak masuk di akal untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka saat itu. Ada banyak cara sebetulnya yang Tuhan bisa kerjakan. Seperti halnya Tuhan
punya banyak cara mukjizat yang dia kerjakan. Menyuruh pelayan mengisi air supaya apa? Supaya air itu menjadi anggur dan kebutuhan pesta bisa terpenuhi. Yesus menyembuhkan seorang yang buta dengan apa? Meludah ke tanah dan mengoleskan ludah dan tanah itu ke matanya orang buta tadi supaya dia bisa sembuh. Demikian juga Tuhan menyembuhkan seorang yang tuli dengan memasukkan jarinya ke telinga. Saudara terkasih, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, ikan saja bisa dipakai Tuhan untuk membuka jalan berkat. Dan apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, itu akan kita terima di saat kita taat, di saat kita melakukan bagian kita dengan setia. Apa yang bisa kita kerjakan, yuk kita kerjakan. Kita mengerjakan yang terbaik. Seperti halnya kita, jika kita seorang pengerja, jika kita karyawan, hendaklah kita mempunyai loyalitas kerja buat perusahaan kita. Jangan pernah berkata tidak bisa. Jangan pernah berkata aku tidak mampu. Tapi biarlah Tuhan memampukan kita. Di saat kita ditanya sama bos, ayo lakukan ini, lakukan itu. Yuk kita sama-sama belajar. Kita berani mengambil segala resiko untuk pekerjaan kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita benar-benar minta hikmat sama Tuhan, di saat kita benar-benar mengerjakan dengan hati kita, dengan semangat kita, apapun akan bisa kita lakukan. Dan penyediaan Tuhan akan terus ada bagi setiap kita di saat kita berani berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku bisa, sehingga Tuhan akan terus membawa kita next level. Sudah terkasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak perlu kita khawatir akan hidup kita. Pagi hari ini sama-sama kita percaya, kita yakin iman firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir tentang masa depan kita, tentang pergumulan kita, tentang beban hidup kita, tentang masalah kita. Karena semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin menunjukkan mukjizatnya, bahwa Tuhan akan memberkati kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun untuk menolong hidupku dan hidupmu. Percaya janji Tuhan, pegang firman Tuhan, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di saat kita mau melangkah, di saat kita mau terus melakukan bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan, dan di situ Tuhan akan memberikan penyediaannya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Biarlah satu firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami setiap mukjizat yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa penyediaan Tuhan akan terus Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami membuka hari kami Tuhan, bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa berkat Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan dan menyambut berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.